Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada taklim kita, kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Maka syariat itu laksana seperti kapal, tarekat itu laksana seperti lautan, dan hakikat itu seperti mutiara yang sangat tinggi dan mahal harganya. Maka penyusun di dalam bait ini menjelaskan tentang contoh dan tentang permisalan yang dibuat oleh kaum sufi tentang bagaimana keadaan atau penempuhan di antara syariat, tarikat dan hakikat itu. Maka mereka mengumpamakan syariat itu dengan kapal. Ya. Kenapa diumpamakan syariat itu dengan kapal? Karena dia menjadi sebab untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Ya. Jadi kalau orang yang dia langsung bertarikat dan berhakikat dengan tanpa adanya syariat, lalu pakai apa dia mau pergi? Pakai apa dia mau jalan? Ya. Dia harus ada suatu kendaraan yang menyampaikan dia kepada tujuan itu. Ya. Jadi dia ingin berjalan ke suatu tujuan yang menjadi kendaraannya adalah syariat. Dan tarekat itu diumpamakan lautan. Kenapa para sufi mengumpamakan bahwa tarikat itu adalah lautan? Dia merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi kalau syariat itu sebab untuk menyampaikan maksud tujuan, kalau tarikat itu tempat untuk mencapai tujuan. Ya. Jalannya. Jadi diibaratkan adalah di daerah Sambas ada batu sempalai, batu cincin sempalai itu yang dulu lagi naik daun. Untuk menuju kepada batu itu ada 3 tempat. Ada 3 cara. Dia harus menggunakan kendaraan, mau itu bis, mau itu motor, atau itu mobil. Ya. Kemudian untuk dia mencapai tujuan harus ada tempat, yaitu jalan raya. Dari Pontianak menuju ke Mempawah, sampai dia ke Singkawang, sampai dia ke
Tebas sampai Pemangkat, sampai dia menuju ke mana, Sambas misalnya, sampai ke daerah itu, ya. Lalu barulah hakikat itu diumpamakan mutiara, barulah dia mendapatkan manfaat dari ketinggian itu. Setelah dia sampai, baru dia bisa mendapatkan batu yang kita tuju tadi. Jadi tiganya ini harus saling tergandeng, tidak bisa berpisah satu sama lainnya, ya. Kalau kita ingin menyampai kepada hakikat saja dengan tanpa adanya tarekat, lalu tempat tujuan yang akan kita lakukan itu di mana? Tidak tahu. Maka tiga ini antara syariat, tarekat dan hakikat, ya, itu diumpamakan seperti kapal tadi, ya, yang dikatakan oleh kaum sufi, dikiaskan dengan kapal itu, ya. Barulah setelah itu hakikat itu dia pun mendapatkan mutiara atau manfaat. Dia mendapatkan suatu makam, dia mendapatkan suatu kedudukan, dia mendapatkan suatu ketinggian. Maka seorang itu tidak akan sampai kepada hakikat yang dia laksanakan, ya, kecuali dia melalui dua tahapan itu, ya. Maka sampai hakikat itu diumpamakan laksana mutiara, ya. Tapi mutiara itu akan dia dapati setelah mengarungi dari lautan. Lautan itu diarungi dulu, ya, untuk menuju tempat mutiara itu. Dan tidak akan sampai menuju ke laut itu kecuali dengan kapal, ya. Maka di sini para jamaah, sebagian mereka membuat perumpamaan dengan buah kelapa. Ada juga yang membuat dengan contohnya buah kelapa. Buah kelapa itu adalah syariatnya. Ini contoh syariatnya, ya. Karena kenapa? Yang kita temu di balik buah kelapa itu adalah kulit, ya. Masuk kita buka kulit, kita akan ketemu tarikat, isinya. Kita ketemu isi, ya. Setelah itu, setelah isi, baru kita akan ketemu dengan minyaknya. Itu hakikat, ya. Setelah itu barulah kita tidak bisa untuk mencapai kepada minyak, tidak bisa untuk mencapai kepada isi, kalau kita tidak sampai kepada pembukaan daripada kulit terlebih dahulu. Maka dari minyak itu barulah kita bisa sampai kepada isinya. Tidak akan sampai kepada isi kecuali seorang yang sudah sampai kepada kulitnya. Itu contoh kalau kita ambil dari kelapa. Ini suatu contoh yang bisa membuat suatu gambaran pemikiran bagi para jamaah. Oh, ternyata mustahil seseorang itu akan berhakikat dengan tanpa adanya syariat dan tarikat. Di situ. Jadi ibaratnya pincang, ya. Tidak akan kita temui siapapun dia, sehebat apapun dia, ya. Kalau andai kata dia meninggalkan dalam syariat, dia langsung saja kepada hakikat atau dia langsung kepada makrifat, ya, mustahil bagi dirinya untuk sampai kecuali hanya hayalan saja. Jadi jangan heran kalau kita ketemu ada orang baru belajar sebulan, tak ada lain, pokoknya duduk tuh mau ngetes orang ya terus. Karena yang ditahunya itu ya. Nanti habis itu dia masuk lagi belajar, dapat lagi, ngetes lagi yang itu lainnya lagi. Tapi sama sekali dia tidak merasakan isi dari apa yang dia dapat itu. Kenapa? Dia tidak jalankan syariat dan tarekat, ya. Jadi ujung-ujungnya diibaratkan, ya, dia mengambil
sesuatu triplek, nepuk debu, debu tuh kena ke dia gitu Pak. Bukan membersihkan debu, tapi debu itu semakin ngotorkan dia dalam keadaan banyak. Kenapa? Syariat tidak dilaksanakan. Ya, jangan heran, seseorang semakin Allah berikan derajat kefahaman dia, atau dalam perjalanan seorang salik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia wasil, dia sampai, akan semakin menyedikitkan bagi dia untuk membuka antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia khawatir, andaikan hubungan saya sama Allah ini, ya, saya buka, atau sampainya saya kepada Allah ini saya buka, dia khawatirkan setan masuk ke dalam hati saya, lalu saya sombong. Bayangkan cerita kepada orang lain ketika kita mimpi yang nikmat. Dan mimpi yang nikmat itu adalah mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum mimpi Rasulullah saja, antum tidak boleh untuk menyampaikan ke khalayak ramai bahwa antum melihat Rasulullah. Tidak boleh. Dikhawatirkan penglihatan itu adalah suatu penglihatan yang tidak benar. Maka ketika kita mimpi Rasulullah, konsultasilah dengan seseorang mursyid. Kalau antum punya mursyid di dalam tarekah, dia akan memandu kita di dalam kebenaran dibalik daripada mimpi kita. Kalau andai kata tidak, mungkin antum bisa bertanya kepada guru-guru antum, ya, yang mereka memahami tentang kebenaran dalam mimpinya seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak bisa dijadikan kesombongan. Saya pernah suatu saat, waktu itu saya di masjid di samping itu kebun binatang lama itu, di situ. Waktu itu sholat tarawih. Ya saya pakai gini lah, saya tidak pakai surban. Gini. Orang di sebelah saya ini, bang kata dia. Di negara saya yang imam saya ceramah ini tak tahu dia. Abang pernah tak nengok Nabi Haidir? Tak pernah. Saya sering bang kata dia. Ngelarau dah nampak ni saya. Dah diam begitu. Abang pernah tak lihat Rasulullah? Sepontang tak ada. Oh saya sering bang kata dia. Abang pernah ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jilani? Tak pernah. Saya sering bang kata dia. Dah. Begitu komat saya maju jadi imam. Sebelum solat tarawih, saya ceramah, tengok orang itu dah tak ada dah. Kemana orang tadi? Saya mau bahas tentang apa yang disampaikan dia tadi. Orang itu tak ada lagi. Mana saya tulis kanan kiri. Udahlah tak jadi saya bahas. Ya. Artinya, sesuatu kenikmatan yang Allah berikan kepada antum ketika mampu untuk memandang Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan mimpi Rasulullah itu adalah hak. Mimpi Rasulullah itu adalah benar, dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah wa la yatamathalu syaitanu bi. Siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, maka ia pasti melihatku dalam keadaan nyata. Syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad. Maka kenikmatan udah. Jangan antum ceritakan sana cerita sini, jangan. Karena kenapa? Takut menjadi terhambatnya antara jalan antum untuk terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, antum mungkin tulis di catatan, tanggal berapa antum mimpi Rasulullah melihat. Ya, kalau andai kata catatan itu adalah sesuatu yang dijadikan untuk manaqib setelah kita meninggal dunia, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Tapi kalau andai kata kita sendiri yang mengumumkan tentang mimpi kita itu, ya, dikhawatirkan setan masuk, lalu kesombongan terhijab mata kita kembali untuk memandang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi seperti itu, ya. Seorang tidak akan mungkin sampai kepada isinya tanpa dengan tahapan, ya. Ya, kalau kita ibaratkan seperti masjid inilah, kita ambil contoh kepada hakikat, syariat, tarikat, hakikat. Lantai ini tingkatan atas itu adalah hakikatnya. Tingkatan atas itu adalah hakikatnya, lantai 2. Ya. Lantai 2 itu kira-kira roboh apa tidak kalau tidak ada tiang? Roboh. Maka tiangnya adalah tarikat. Ya. Tiang itu bisa apa tidak dia akan tegak berdiri dengan tanpa adanya lantai di bawahnya? Tidak bisa. Itulah syariat. Jadi kalau orang langsung sampai kepada hakikat, tidak menjalani atau meninggalkan syariat dan tarikat, sama dengan dia naik lantai atas pakai terbang, ya, yang ujungnya dia juga akan jatuh bersama karena roboh, gitu. Maka tahapan-tahapan ini dijelaskan oleh para ulama kita supaya kita itu belajar, ya, dengan tanpa meninggalkan di dalam suatu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kita kepada tahapan-tahapan pada kedudukan selanjutnya untuk seorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sampai kepada Allah pun mustahil kalau dengan zat. Tidak ada orang yang sampai kepada zat itu, tidak ada. Ya. Bagaimana mungkin kalau andaikan persatuan diri kita kepada Allah itu dengan zat yang kita artikan dengan wahdatul wujud itu, zat kita bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zat Allah misalnya, hancur diri kita. Hancur. Ujungnya ingatan tidak akan ada sama sekali. Ya. Saya sudah jelaskan Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Kata Allah, lihat bukit itu. Gunung itu lihat. Aku bertajalli kepada gunung itu. Begitu Nabi Musa melihat gunung itu hancur, pecah, tersungkur Nabi Musa alaihissalam. Ya. Artinya tidak mampu mata kita memandang Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa merasakan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Kemudian beliau melanjutkan fasyari'atun akhdhun bidinil khaliq wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Artinya maka itu adalah mengamalkan agama Allah yang menciptakan, ya, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sangat dan jelas. Maksudnya apa? Maksudnya manakala seseorang itu telah selesai menyebutkan perumpamaan yang dibuat oleh kaum sufi, seperti perumpamaan yang telah saya sebutkan tadi tentang bagaimana halnya memahami makna di dalam syariat, tarikat dan hakikat, ya, maka beliau sang pengarang memulai lagi untuk menjelaskan daripada makna-maknanya. Maka beliau berkata di dalam kasidah yang telah saya sebutkan tadi, fasyai'atun akhdhun bidinil khaliq qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Artinya apa? Bahwasanya syariat itu mengambil, mengikuti agama Allah. Ya. Syariat itu melaksanakan segala yang diperintah. Syariat itu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu perkataan seorang syekh yang bernama Syekh Ali Ibn Al-Haini mengatakan rahimahullahu ta'ala, syariat itu apa yang telah datang berupa segala taklif,
Apa yang telah datang berupa segala taklif. Taklif itu artinya undang-undang. Taklif itu artinya sesuatu yang wajib dilakukan bagi setiap hamba, ya, sehingga hal itu akan menjadi beban ketika dia meninggalkannya. Gitu. Walaupun jangan kita menganggap ibadah itu beban kepada kita. Tidak boleh. Ya Allah, ada suatu terkadang yang tanpa kita sadari, ya, ibadah itu hanya untuk melepas beban saja. Tunggu lo, saya zuhur lo, jadi tenang. Begitu setelah dia sholat zuhur, alhamdulillah, lepas rasa beban nih. Lepas rasa beban nih. Berarti kira-kira terpaksa apa enggak? Terpaksa itu. Bahaya. Walaupun dalam pandangan syariat enggak masalah. Dalam pandangan syariat enggak masalah. Karena dalam pandangan syariat dia selalu melakukan sesuatu itu menganggap bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kewajiban itu adalah taklif. Dan memang baginya adalah taklif. Ya, suatu tanggungan, suatu undang-undang yang harus dia laksanakan, ya. Dan hakikat itu adalah, ya, apa yang kita dapati dari hasil berupa pengenalan, ya. Kalau sudah pengenalan, maka dia adalah ma'rifat. Maka dia ma'rifat. Jadi setelah dia mampu untuk menjalankan syariat, dia pun kemudian berjalan dengan apa tariqah, dan dia pun berjalan dengan hakikah, maka dia akan menuju kepada pengenalan. Pengenalan itu sebenarnya pengamalan, makrifat. Sehingga kata ulama apa? Makrifat itu bukan sesuatu yang dicari, tetapi makrifat itu adalah suatu pemberian Allah kepada hambanya setelah dia melakukan perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya tuh, kalau bilang ente mau kemana? Ana mau belajar ilmu makrifat. Udahlah ilmu makrifat lagi. Padahal dua-duanya itu sama. Makrifat itu juga ilmu, ilmu itu juga makrifat. Mana bisa kedua-dua bisa sama? Iya, kalau antum kaji secara bahasa Arab, ilmun itu berasal dari alima ya'lamu ilman. Artinya tahu. Kalau antum belajar bahasa Arab, ma'rifah, arafa ya'rifu ma'rifatan, artinya juga tahu. Coba cek dalam kamus itu, kamus bahasa Arab. Ya. Lalu kenapa ada orang yang memisahkan antara ilmu dengan makrifat? Karena dia tak paham. Dia langsung saja belajar ini ilmu makrifat. Padahal dia tidak tahu apa ilmu, apa itu makrifat. Makrifat itu kenal Allah. Ya betul. Apakah pengenalan seorang hamba kepada Allah itu sama dengan pengenalan saya dengan Amir kita? Yang saya tahu dari belakang dan dari jauh, tidak pakai kacamata pun itu nampak bahwa itu adalah Bang Amir. Ya, dia pun tahu saya dari jauh, melihat dari postur badannya sama, nampak. Oh, ini mungkin saya kan postur badan sama. Ditengok dia dari samping, oh beliau brewok, saya nampak. Ini pasti Bang Amir. Ya. Atau disentuh ya tangan dah tahu dah. Oh beliau ada bulu banyak, saya bulu tak ada. Ya kan? Itu pengenalan makhluk kepada makhluk gampang. Tapi pengenalan kepada Allah tidak akan bisa kalau itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Tidak akan mungkin. Sehingga seseorang yang berhasil untuk mencapai kepada makrifat itu adalah pemberian Allah kepada dirinya untuk ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan Allah menciptakan daripada makhluk untuk mengenalnya. Kuntu kanzan makhfiyan fa khalaqtu khalqan
liya'rifuni. Adapun aku berada di singgasana yang tersembunyi, maka aku ciptakan makhluk itu untuk mengenalku. Ya. Walaupun para ulama hadis mengambil hadis ini adalah hadis yang lemah sekali. Bahkan ada yang mengambil ini hadisul qudsi tapi dia adalah maudhu. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Hadisnya adalah maudhu. Ada yang menyampaikan demikian. Ya, tapi para ulama tasawuf mengambil di dalam hadis ini sebagai jalan ya untuk kita berhasil mencapai kepada yang kita inginkan, yaitu pengenalan dan tujuan kita dalam dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping ibadah Allah ciptakan juga tujuan dengan tujuan untuk mengenalnya. Ya. Lalu ini hadis qudsi. Para jamaah jangan kira-kira memahami tentang hadis qudsi itu pasti sahih. Hadis qudsi itu kan firman Allah. Ya. Firman Allah. Cuma tidak melewati malaikat Jibril seperti Quran. Ya. Dia melewati mimpi dari Rasulullah SAW atau melewati ilham langsung disampaikan, dan tatanan bahasanya adalah dari Nabi Muhammad SAW. Itu hadis qudsi. Jadi bukan berarti hadis qudsi itu sudah pasti sahih. Kedudukan hadis qudsi itu sama seperti kedudukan hadis yang lainnya. Kenapa? Karena dia butuh 3. Dia masuk bagian daripada hadis riwayah. Butuh juga dengan hadis riwayah. Kalau udah hadis riwayah berarti objeknya kepada 3, sanad, matan, rawi. Kalau sudah suatu hadis itu dibutuhkan tentang riwayah yang objeknya pada sanad, matan, dan rawi, pasti dia itu memiliki suatu kedudukan hadis itu. Bisa dia dhaif, bisa dia maudhu. Jadi bukan berarti hadis qudsi itu tidak ada yang palsu, hadis qudsi itu tidak ada yang lemah. Sama kedudukannya dengan hadis yang lain. Cuma dia firman Allah yang tatanan bahasanya itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tidak salah lagi kalau memahami hadis qudsi. Suatu saat kalau kita dengar hadis qudsi, oh kita sudah bisa baca. Ternyata kedudukannya adalah sama seperti pada kedudukan hadis. Ya, sehingga Rasulullah kalau membacakan hadisul qudsi, sebutkan dulu ucapan Rasulullah. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Karena ucapan itu dari Nabi Muhammad tapi didapati dari Allah melalui ilham itu atau mendapatkan dari mimpi, ya. Kemudian selanjutnya, ya, untuk yang pertama ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan Allah sampai kepada ma'rifat. Maka syariat itu kuatkan lagi dengan hakikat. Hakikat itu dikuatkan dengan syariat. Nah, udah. Artinya tak bisa dipisah. Kita hanya syariat saja tanpa hakikat tak kuat. Kita hakikat saja tanpa syariat tak kuat. Jadi dua-duanya saling menguatkan. Maka syariat itu adalah amal perbuatan karena Allah dan melaksanakan segala syarat ilmu dengan perantara para rasul, ya. Jadi kalau kita pahami secara rinci syariat itu amal perbuatan karena Allah, ya. Melaksanakannya pasti dengan syarat, melaksanakannya pasti dengan ilmu, melaksanakannya pasti dengan antara Rasulullah SAW, dan dipisahkan, ya. Jadi kalau andai kata kita menjalankan dalam suatu amal, oh saya tidak, amal saya tidak ada perantara kepada Rasul, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengampun nampak? Jangan mungkin, mustahil itu. Bahkan ada ulama tasawuf mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sifat Allah yang berjalan.
Sifat Allah yang berjalan adalah Nabi Muhammad. Ya. Lah bagaimana bisa mengartikan bahwasanya itu adalah sifat Allah yang berjalan? Dalil yang mereka ambil adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Artinya tidak dilakukan oleh Nabi sesuatu perbuatan beliau, sesuatu perkataan beliau kecuali itu telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ucap Rasul itu kecuali sesuatu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan hakikat ini kan kalau bahasa Melayunya tuh kalau ditambah mencuhud gitu, Pak. Bahasa Arabnya kan syuhud. Syuhud memandang. Ya. Jadi kalau hakikat itu syuhud, segala perbuatan itu yang kita pandang bukan dari diri kita, tapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Allah. Maka ujungnya adalah pasrah. Ya, pasrah dengan ketentuan dan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Syuhud itu harus. Jadi kalau seorang itu sudah menjalankan syariat, udah dia paham dalam tarikatnya, kemudian baru dia masuk kepada syuhud. Dia hakikat, tidak dipandangnya sesuatu kecuali Allah yang ia pandang. Gitu. Artinya apa? Ketika dia memandang sesuatu yang tidak mampu dia ciptakan, maka dia memandang Sang Pencipta. Ketika dia memandang keindahan, tidaklah memandang dalam suatu keindahan kecuali keindahan Allah yang lihat padanya. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Maka disitulah dia sudah berhakikat pasrah. Ya, jalan pada dirinya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah hakikatnya. Ya. Selanjutnya beliau melanjutkan wa tariqatun akhdhun bi ahwab kal wara wa azimatin karyadat mutabattilah. Artinya apa? Artinya tarekat itu mengambil dengan perkara yang lebih ihtiyat. Ihtiyat itu artinya hati-hati. Tarekat itu. Ya. Seperti misalnya sifat wara. Wara itu kan tarkus syubhat, meninggalkan sesuatu yang syubhat, itu wara. Ya. Kalau dia sudah berhasil seperti ini, maka dia sudah masuk seseorang yang menjalankan tarekat. Ya. Walaupun dia tidak berzikir, dia tidak mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Talqin zikir itu tidak ada dari lakukannya. Tapi dia melakukannya dengan pengamalan. Ini udah bagian tarekat. Jadi tidak selamanya para jamaah itu memahami tarekat. Sekarang kalau disebutkan para jamaah, marilah semuanya ikut tarekat. Pasti pikiran jamaah itu zikir. Pasti pikiran zikir. Ayo kita sama-sama. La ilaha illallah. Kalau tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, ya, seperti Halilintar, la ilaha illallah. Ya, kalau dia tarekatnya adalah tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah, diambil di sini, la ilaha illallah, la ilaha sini, bos. Itu cara saja, cuma cara saja. Ya. Artinya adalah zikir, tapi tidak selamanya itu dikatakan tarekat. Dan selamanya pengamalan di dalam suatu perbuatan yang ihtiyat itu bagian daripada tarekat. Jadi orang-orang yang wara ketika dia mengambil dalam suatu hukum, misalnya dia ragu, dia tinggalkan, dia masuk bagian daripada tarekat. Ya.
Artinya, walaupun saya pribadi pun sulit untuk menjalankan ini, dalam hal ihtiyat ini kan berhati-hati kan susah. Ya, kita mana tahu orang manggil kita, orang manggil kita lama, orang manggil ini, lalu dia bagi-bagi rezeki, apakah rezekinya itu haram halal, mana tahu? Kan masih syubhat tuh. Tidak mungkin ada orang mau manggil, ente kerja haram ke halal? Tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin ada pertanyaan kembali. Udah, maka situ kan artinya kita berusaha untuk ihtiyat, berhati-hati. Ya, jadi bagian daripada wara itu sudah masuk bagian daripada tarekat. Ya, mengambil perkara atau suatu keadaan yang berat, seperti misalnya melakukan riyadhah, latihan dalam menundukkan nafsu, ya, menundukkan nafsu, ya, itu juga bagian tarekat. Nafsu kita menginginkan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita, tapi kita tundukkan dia sehingga dia tidak bisa untuk melaksanakan fungsinya pun ada kesempatan. Tarekat itu setiap apa riyadhah, ya, riyadhah itu latihan yang antum lakukan itu akan menjadi sesuatu bagian daripada tarekat, ya, untuk karena menundukkan nafsu itu juga bagian daripada tarekat, ya, apalagi dalam keadaan melapangkan sepenuh waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka maksud dari yang diucapkan beliau ini adalah seorang bahwasanya tarekat itu menurut kaum sufi, orang yang berjalan dengan tasawuf ini mengambil perkara yang ihtiyat, artinya lebih hati-hati. Semua amalan perbuatannya dia dalam melakukannya hati-hati, ya. Dia tidak mengambil dalam suatu keringanan, walaupun keringanan itu ada, ya. Kadang-kadang keringanan itu ada. Seorang yang ihtiyat tidak berani. Suatu keringanan itu ditinggalkannya, dia akan mengambil sesuatu, ya, yang memang sebagaimana perintahnya, ya. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Qushairi, Imam Qushairi rahimahullahu taala, beliau berkata, wara ini meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Setiap seorang yang meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia masuk bagian wara, ya. Itu kalam Al-Qushairi. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa wara itu ada 4 tingkatan. Wara itu ada 4 tingkatan. Apakah 4 tingkatan wara itu? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. 4 tingkatan itu. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Sampai di sini yang mau nanya silakan. Jangan malu-malu. Ya. Kanan kiri belakang, fadhal. Ya, belakang, kanan. Ada pertanyaan? Masih 10 menit ya? 10 menit lagi. Pak Haji Saleh? Kita Pak Haji Saleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang kemarin ada 4 saya yang pertama
itu adalah syarat seseorang itu akan dikatakan hamba Allah. Itu 4 syarat tuh ya. Belum saya jawab semua. Selama ini kan gini, Bapak siapa? Saya hamba Allah. Begitu dia nyumbang sesuatu untuk kebutuhan, untuk sedekah, ada dia nyumbang cuma 2.000, itulah situ hamba Allah, ya kan? Dia berpikir bahwa ucapan hamba Allah tuh gampang ya, gampang kan gitu. Padahal ucapan hamba Allah itu ya ada tahapan-tahapan untuk dikatakan hamba Allah. Bukan suatu yang mudah. Karena kalau andaikan itu suatu yang mudah, tidak akan mungkin Allah menyebut Nabi Muhammad di dalam Quran dengan kata abdun. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa tidak langsung? Padahal udah tahu yang di Isra Mi'rajkan itu siapa? Nabi Muhammad. Kenapa Allah tidak langsung? Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Tapi Allah menggunakan kata hamba. Maknanya bukan ringan untuk mengucapkan kata hamba itu, Bapak Ibu sekalian. Namanya hamba itu tetap harus taat. Ya. La yuqalul 'abd illa wa huwa muti'. Tidak dikatakan hamba kecuali orang itu taat. Kan gitu. Namanya hamba kan budak. Siap akan perintah tuannya. Itu hamba. Dan di dalam Al-Quran ketika Allah memanggil hamba, bukan langsung masuk surga, masuk dulu dalam hamba Allah tuh. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Setelah itu fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau wahai jiwa yang tenang pada golongan hambaku. Udah masuk golongan hamba baru wadkhuli jannati, masuk engkau dalam surgaku. Itu adalah penjelasan bahwasanya Imam Ghazali mengatakan syurutul abdi arba'ah. Syarat-syarat hamba itu ada 4. Ada 4 syarat. Yang pertama adalah la yara ghairallah. Dia tidak melihat kepada selain Allah. Dia tidak melihat kepada selain Allah. Apapun yang dilakukannya, dia tidak melihat kecuali Allah yang dia lihat. Berarti masuk kepada syuhud. Ya. Ada memang dalam tasawuf itu ada namanya syuhudul bil kathrah, ada syuhudul kathrah fil wahdah. Memandang satu pada yang banyak, memandang yang banyak pada yang satu. Ketika kita pandang yang banyak, yang kita tuju cuma satu. Adanya satu itulah adanya yang banyak. Maka adanya yang banyak itu disebabkan yang satu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka manfaat yang pertama ini akan menimbulkan 2 sifat. Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Dia melakukan suatu amal tidak karena makhluk tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bisa kontrol marahnya. Emosional itu bisa dikontrol. Ini yang pertama. Yang kedua, la yaltafit ma siwallah. Dia tidak akan menoleh kepada selain Allah. Artinya apa? Habib Rizik itu, kalau antum pikir, Habib Rizik itu, apa yang dicari beliau? Apa yang dicari? Udahlah, beliau diamnya nyaman Kalau kita pikir, apalagi sampai masuknya bantuan-bantuan banyak, pokoknya disuruh diam aja gitu. Kalau kita pikir apa lagi? Kenapa beliau masih siap dengan semangatnya beliau untuk melaksanakan amar ma'ruf dan mencegah suatu kemungkaran?
Karena yang dicari itu adalah ridha Allah, ridhanya Allah. Arti yang kedua ini dia tidak menoleh kepada selain Allah ketika melakukan dalam suatu amalan kebaikan, walaupun 1000 orang tidak ridha, itu tidak masalah. Yang penting itu ridha. Yang penting Allah ridha. 1000 orang tuh benci kepada kita, tidak masalah. Yang penting Allah cinta. Tuh. Tapi kalau 1000 orang itu senang kepada kita, tetapi Allah tidak ridha dalam hal itu, masih kita ikuti, berarti kita tidak bisa dikatakan hamba. Yang namanya hamba itu, dia hanya menjadikan tujuannya kepada satu saja, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pandangan makhluk itu dia ketepikan, tapi pandangan Allah dia kedepankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, la yakhafu illa iyah. Dia tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Pada saat peperangan, ini kan tafsir tadi subuh nih di Masjidul Ihsan kan. Tafsir Ali Imran ayat 145. Ya. Pada saat sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Pada saat muslimin pada saat itu, ya, ada namanya Ibnu Hijr Ibn al-Addi namanya. Saat itu untuk menyeberangi sungai itu tidak dalam, namanya Igris namanya. Sungai itu tidak dalam, tapi muslimin ini ketakutan karena musuh di sana itu udah banyak. Sudah banyak. Sementara takut penyeberangan sungai ini mereka dalam keadaan lemah. Ya. Maka begitu dibacakan surah Ali Imran ayat 145 ini, mereka pun langsung segera menyeberangi sungai itu. Orang kafir begitu nengok, ketakutan dia lari. Lari. Karena seorang yang sudah ada takutnya kecuali hanya kepada Allah, dia tuh penyerahan akan hidupnya kepada Allah secara totalitas. Ya, saya ingin jihad di jalan Allah. Jelas dalam jihad itu melawan orang-orang kafir untuk menegakkan kalimat Allah. Contohnya nih, antum takut. Kalau antum takut, mati. Antum berani juga, mati. Artinya adalah kalau dia sudah faham la yakhafu illa iya, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Toh kematian dan kehidupan adalah untuk Allah. Sebagaimana ucapan kita ketika melakukan bacaan apa? Iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, pengabdianku, hidupku, mati untuk Allah. Untuk apa rasa takut timbul? Nah, inilah rupanya konsep. Saya pernah melihat kepala preman badan kecil. Kenapa pula sini badan yang itu kekal-kekal semua. Tapi begitu dipanggil dia takut. Dalam hati saya, ngapa bisa takut? Apa keberanian dia? Dia kalau udah sekali kali, ente takut mati nak? Kalau takut, saya udah tak takut mati, ayo. Apa orang itu yang dilawan tuh takut mati, udahlah. Sampai ayo kita tantang, kita tutup karung, masih pakai pisau. Orang yang ada rasa ketakutan itu tidak akan berani. Dia munculkan itu, sehingga seorang mukmin ketika mereka memegang ini seperti ya Habibana Rizik bin Syahab, ya Rizik Syihab, rasa ketakutan itu udah hilang bagi beliau. Maka santai aja. Karena kalau andai kata memang saya pun saya juga mati, orang berjihad juga mati gitu. Maka ini maksudnya. Yang keempatnya adalah la yarju illa ya, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Sampai kalau andai sampai para ulama itu mengatakan, walaupun sendal engkau putus, jangan kau memiliki harapan bagi orang yang akan menjahitnya, gitu Pak. Artinya ketika hati kita ini mulai bersandar kepada seorang makhluk, maka Allah itu akan kita belakangkan. Itu yang dikhawatirkan di situ. Saya kan sudah bercerita
tentang kisah orang yang bersandar kepada Allah yang dibantu oleh seorang raja. Lalu raja mengatakan, setiap hari saya akan bantu ekonomi engkau. Engkau tidak akan susah lagi. Dia bilang, raja, saya tidak akan datang kepada raja. Cukup sekali ini saja. Kenapa? Raja datang ke sini karena Allah mendatangkan raja. Saya andaikan datang kepada raja, maka Allah mau saya kemanakan? Gitu. Allah mau saya kemanakan? Itu artinya ar-raja. Menumpukan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun orang yang ar-raja itu fitnahnya akan lebih besar. Orang akan berharap hanya kepada Allah tuh. Biasakan Allah tuh akan lebih. Ya, Pak. Ini kunci. Kita kalau berharap kepada Allah, harapan makhluk itu akan tumpuh kepada kita, akan menjadi suatu jalan untuk menyampaikan segala keinginan. Saya kan bagai macam selentingan nih. Oh, nyaman beliau tuh, gubernur kenal, wali kota kenal, ini pasti nyaman. Pak Haji banyak kenal, apapun kebutuhan mau dibelinya gampang. Itu fitnah bagi saya itu banyak situ. Maka dalam majelis ramai saya berani sampaikan, Pak Haji siapa yang saya pinta, tolong jawab. Nah, gitu. Pak Haji siapa? Ada mang pinjam sama Pak Haji, mana ada minta, aku semangat. Ya, minjam ada memang. Sekarang pun masih ada mang pinjam jar. Ya, gubernur apa yang saya minta? Tanya saja, pergi Pak Sutamiji, pergi Pak Wali Kota, mana ada? Kau dikasih, bukan berarti dikasih. Berarti Allah berikan rojaknya kita kepada Allah, kemudian wasilah makhluk diberikan kepada kita. Coba para jamaah lakukan seperti ini, antum akan merasakan bukanya jalan kita. Mau jalan dunia dan akhirat. Karena dikatakan oleh Imam Abdullah bin Aun, saya baca itu, man amila li akhiratihi kafahullahu amranya. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Ya, beliau mengatakan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.